Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kalian selaku anggota kelompok 8 yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dikarenakan akan dilaksanakannya tugas Mabim EDSA 2023, pembuatan video diskusi. Perkenalkan, saya Radika Ferusidki dari kelas D. Saya di sini selaku moderator akan menyampaikan diskusi yang bertemakan yang mengangkat isu mengupas tuntas peran mahasiswa di masyarakat. Dan di sini juga ada Ragil selaku pemantik. Boleh perkenalkan. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah santai aja karena kita video diskusi kan, tugas dan melengkapi Mabim EDSA ya. Saya di sini kelas A tentu saja sebagai pemantik diskusi yang bertemakan peran mahasiswa di masyarakat. Salah satunya yang saya ambil dari isu tersebut adalah peran mahasiswa sebagai iron stock atau cadangan pemimpin gitu ya di masa depan. Tentu saja isu tersebut mengundang kontroversi, maupun itu pro atau kontra ya, karena sangat berat sekali gitu kan tugasnya sebagai iron stock atau cadangan pemimpin. Nah, daripada lama lagi ya tentang diskusi kita, boleh kalau ada yang mempunyai pendapat, sanggahan, pro, kontra, segala macam silahkan. Tapi formatnya mengangkat tangan, lalu perkenalkan nama dan kelas begitu. Ya, untuk diskusi kita mulai. Saya sebagai pemantik, setujukah kalian dengan adanya headline mahasiswa sebagai iron stock atau cadangan pemimpin di masa depan? Silahkan jika ada yang mempunyai pendapat. Silahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Davina Damayanti dari kelas B. Pertanyaannya kan setujukah? Jawaban saya setuju, karena kalau bukan mahasiswa siapa lagi ya? Meskipun tidak dapat kita pungkiri bahwa selain mahasiswa juga bisa jadi pemimpin di masa depan gitu, bukan hanya mahasiswa. Interupsi. Ya. Saya Farlini Nita dari kelas C, izin menyampaikan pendapat saya. Betul ya, bagaimanapun kita mahasiswa adalah cadangan pemimpin di masa depan. Namun, apa kabar atas informasi yang kita terima banyaknya maraknya mahasiswa yang terkena HIV atau AIDS dari dampak seks bebas nih. Apakah itu jadi cadangan pemimpin bangsa menurut kalian? Jadi maaf sebelumnya ya. Jadi menurut Farlindita tuh iron stock, cadangan pemimpin, kita nggak usah ngomong iron stock, susah ya, cadangan pemimpin gitu kan. Tapi bertubrukan dengan berita tentang moralnya mahasiswa gitu. Iya betul. Iya. Ya, silahkan jika ada yang mau menyanggah atau setuju dengan Farlindita, setuju dengan siapa? Davina, silahkan. Baik, interupsi. Perkenalkan, nama saya Kenzi Naria Robani dari kelas A. Di sini saya ingin menyanggah ini ya, tanggapan dari Farlindita ya, mengenai itu. Pemimpin bangsa tuh yang kita anggap sebagai pemimpin itu ada berapa orang sih? Apakah kita bisa dengan segitu banyak mahasiswa yang ada saat ini kita tuh menyetarakan semua yang ada jelek tuh jelek semua gitu. Apakah bisa seperti itu? Terus toh kita nanti itu kan mereka berbuat tuh mereka membuat pilihan kan. Nah, pilihan itu tuh mereka sendiri yang menanggung gitu. Masa pilihan mereka yang itu mengganggu masa depan bangsa gitu. Sementara pilihan-pilihan kita yang masih baik itu banyak gitu. Kita yang masih lurus itu juga banyak gitu. Tidak hanya yang jelek saja seperti itu. Begitu. Ya, jadi kalau yang saya tangkap ya sebagai pemantik, apa yang Kenzi katakan itu seperti peribahasa yang satu titik susu rusak nila sebelangga itu ya. Ada yang tahu kan ya? Ya, kita nggak bisa itu gitu ya, kita nggak bisa samaratakan gitu atas berita yang tersebar. Ya. Ada yang lain yang pro ke Kenzi atau kontra ke Kenzi daerah sebelah sini. Ya, silahkan dari daerah sini jika ada gitu yang punya pendapat apa aja mau ngobrol. Saya emang nggak setuju. Berat atuh jadi cadangan pemimpin teh. Boleh. Atau
Tapi dah harus sih, boleh juga silakan. Silahkan. Pendapatnya aja gitu. Pendapat aja gitu, tidak harus merasa terbebani dengan apa-apa. Silahkan. Kalian merasa ada keberatan atau apa? Gak ada. Iya. Oh iya, satu lagi ya, saya sebagai pematik menjelaskan konsep diskusi. Yang namanya konsep diskusi itu nggak ada benar, nggak ada salah. Itu yang paling utama. Nggak ada benar, nggak ada salah. Mau pendapat Davina gini. Terus kata ini salah. Terus kata Kenji tapi benar. Nggak ada yang benar, nggak ada salah karena relatif gitu. Yang namanya diskusi itu relatif. Kita menghargai semua pendapat. Ya, silahkan. Ada lagi yang mau berdiskusi? Berpendapat, maaf. Boleh menyebutkan namanya. Boleh mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Silahkan. Boleh bebas aja apa yang ada di Oke. otak. Perkenalkan, nama saya Nazwa itu dari kelas B. Saya setuju dengan pendapatnya Kenzi karena tidak semua mahasiswa itu sama buruk dan tidak banyak juga, tidak sedikit juga mahasiswa yang baik. Dan tadi juga Farlin menjelaskan sedikit menyinggung tentang moral. Nah, menurut aku ya, si mahasiswa yang buruk itu kurang penekanan moral saja. Karena ketika moral kita baik, ketika fondasi moral kita baik, pasti kesananya juga akan baik, nggak bakalan kayak berani mendekati seks bebas gitu. Jadi intinya di dalam moral saja. Saya Davina ya. Mungkin apa ya, kerusakan moral mahasiswa juga bukan karena seks bebas doang kan? Iya. Kayak banyak faktor gitu, ada narkoba, ada apa gitu kan. Jadi nggak bisa dipatok sama satu masalah yang kalau emang mau ngambil masalah di mahasiswa banyak dong masalahnya, bukan cuma itu doang gitu. Iya. Oke. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Hasada Mubarak dari kelas A. Jadi sebenarnya ada beberapa mahasiswa yang bisa dibilang kurang baik atau itu, dan sebagian semua orang tuh kayak menjauhkan mereka gitu atau menjauhkan. Jadi seharusnya semua orang pun peduli gitu sama mereka. Jadi harus jangan dijauhkan atau gimana gitu, tapi harus dirangkul dan dibantu. Instruksi ya. Ini mau mendukung pendapat dari Nazwa tadi ya. Ini begini, kan dalam pendidikan itu kita tuh tidak hanya menyerahkan ilmu atau menyampaikan ilmu saja, tapi juga meningkat pendidikan karakter, etika dan seperti itu. Nah, sementara selama COVID ini, berarti beberapa tahun yang lalu ya, COVID itu beberapa angkatan mereka tidak ada pertemuan sama sekali dengan guru, di mana untuk menekankan karakter atau moral ya, atau mendidik karakter atau moral, itu kita harus bertemu secara langsung. Kita tidak bisa secara video ini kita mengatakan, oh kamu seperti ini, tidak bisa. Apakah kita setelah video yang terakhir kita bisa terus memantau dia? Tidak bisa kan, seperti itu. Jadi menurut saya untuk saat ini ya, mungkin moral bangsa atau moral mahasiswa saat ini itu sedang dalam titik rendahnya ya, mungkin karena itu kemarin momentum dari atau hasil dari COVID kemarin, di mana akibat dari itu, di mana pendidikan tatap muka tidak memungkinkan sehingga pendidikan moral dan etika itu terhenti gitu, begitu. Begini ya, saya ikut diskusi ini. Yang isu kita tentang cadangan pemimpin itu kan berat. Cadangan pemimpin itu berat. Satu itu cadangan pemimpin itu berat. Dan sedangkan yang dibawakan oleh Farlin kita, maaf ya, ini menurut saya mungkin kontra ya dengan itu, karena itu kan banyak. Kan Farlin kita juga datanya aktual dan terpercaya dari sumber yang jelas. Gini, dari saya cuma satu.
pemimpin kita yang sekarang aja udah jadi pemimpin kayak gitu, apalagi calon pemimpinnya datanya kayak gitu. Nah, kepikir kan maksud saya itu gambarannya mau jadi gimana sih Indonesia itu kalau ya di luar saya sebagai mahasiswa juga ya, tapi kan di dalam sini saya sebagai pemati. Kalian tuh ada permasalahan ini nih, pemimpin kita aja yang udah jadi kayak gitu korupsi, KPK-nya ada korupsi, yang udah jadi pemimpinnya korupsi, apalagi moral dan etika yang rendah dari calon pemimpinnya. Nah, gimana nih menurut kalian dengan permasalahan yang seperti itu? Sedangkan mahasiswa itu cadangan pemimpin gitu masa depan. Itu sih ya. Menurut pemaparan yang tadi saya setuju. Sebelum jadi pemimpin tentu mungkin kalian juga para calon pemimpin ingin memperbaiki diri dulu kan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, jadi role model yang baik untuk rakyatnya. Sebelum itu kita sebagai mahasiswa mungkin beberapa dari kita sudah merasa kita baik, namun pasti ada suatu keprihatinan kan ya, kayak tadi lihat teman kita tuh yang menyeleweng, yang melenceng gitu. Menurut kalian gimana sih cara kalian merangkul teman kalian yang salah jalan gitu untuk bisa sama-sama berjalan membangun bangsa menjadi bangsa yang lebih baik? Gimana teman-teman? Interupsi, perkenalkan nama saya Raisa Norma Munisa dari kelas D. Jadi ya menurut saya untuk nantinya seseorang itu terpilih menjadi pemimpin itu nggak tiba-tiba jadi pemimpin, pasti ada tahap seleksinya dulu, dan juga terpilihnya dia sebagai pemimpin kan diserahkan kepada masyarakat, mereka yang memilih, mereka yang menilai mana yang cocok jadi pemimpin dan mana yang tidak cocok untuk menjadi pemimpin, seperti itu. Interupsi. Silakan. Saya dari Dalbang Indonesia. Ini tentang iron stock ya, gimana kita merangkul. Jadi menurut saya seperti yang tadi, bukan hanya di mahasiswa saja, mungkin banyak calon pemimpin di luar mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, peran mahasiswa iron stock ini jangan terlalu di-push gitu kalau kita tuh harus jadi pemimpin. Soalnya biasanya yang terlalu di-push, yang terlalu dipaksakan itu bukan malah jadi terbiasa, tapi malah menghancurkan diri kita sendiri. Jadi peran mahasiswa iron stock ini menurut saya, oh ya udah, ini itu peran kita, tapi buat kalian juga jangan terlalu dipaksakan untuk bisa jadi pemimpin gitu. Kita jalani aja sebagai mahasiswa sekarang, kan semua orang punya pilihan. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti malah bisa menghancurkan. Ada lagi yang lain teman-teman? Izin menyanggah ya. Iya. Menurut saya sih bukannya kita tidak perlu emang kita tidak perlu terlalu terpatok kepada peran mahasiswa sebagai iron stock itu sendiri, tapi kita juga harus aware gitu bahwa emang peran mahasiswa itu ada gitu iron stocknya. Kita tuh perlu gitu jadi stok buat pemimpin di masa depan. Gitu aja sih. Sekian. Berarti ada pro, ada kontra ya terhadap isu ini kan. Ada kontra. Yang mana kata apa itu kan kita tuh jangan terlalu dipush dengan kewajiban yang memang mungkin sudah ditetapkan dari sosial kita ya sebagai mahasiswa. Tapi menurut Davina, ya itu emang tugas kita saat kita mengambil, maaf ya ini menurut saya yang saya tangkap dari pembicaraan Anda, kita saat udah mendaftar ke universitas dan resmi diakui menjadi mahasiswa, itu tuh tugas kita gitu. Kita harus aware kata dia. Nah, ada lagi gak yang pro dan kontra dengan kedua pendapat ini gitu? Iya, silakan. Nama saya Yeni Sri Mulyani dari kelas C. Izin berpendapat. Kalau pendapat saya itu sama seperti Farlin dan Davina, bahwa mahasiswa itu kita itu sebagai cadangan penerus bangsa. Tadi kan kepala bangsanya itu sudah seperti itu. Gimana kalau penerusnya? Nah, kalau misalnya penerusnya itu jangan lihat kepalanya kayak gitu. Kita seharusnya berubah gitu agar menjadi lebih baik. Kalau misalnya penerusnya ikut-ikutan jelek, nanti bangsa ini akan hancur kan. Apalagi kita sebagai mahasiswa itu, kita itu disekolahkan, dikuliahkan oleh orang tua agar menjadi lebih baik. Kalau misalnya kita buruk,
penerus bangsa, kayak gitu. Sekian. Ya, Izin berpendapat, saya Raka Bima Triwardana dari kelas A. Mau menambahkan dari Yeni ya. Tadi kan sepakat kalau misalkan mahasiswa sebagai iron stock itu jangan dijadikan sebuah isu yang enggak terlalu, jangan jadi sesuatu yang kayak ya udahlah gitu kan. Tapi kita juga harus berperan aktif di situ. Nah, mungkin saya di sini penasaran nih, teman-teman, ada nggak sih terlintas di pikiran langkah kecil apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk memperbaiki moral mahasiswa itu sendiri, baik dari diri kita sendiri atau mungkin ke orang lain. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat. nah kita sudah dengar dari teman saya, dari sekelas dengan saya, bahwa memang benar adanya peran mahasiswa itu sebagai cadangan pemimpin gitu di peranan masyarakat. Tapi sebelum jauh-jauh jadi pemimpin, kita sebagai mahasiswa udah melakukan apa nih, langkah kecil apa nih yang udah kita ambil sebagai cadangan pemimpin gitu. Sedangkan kita memang sangat jelas kita itu mahasiswa baru ya, yang masih menyesuaikan dengan kultur di kuliah gitu ya, dari siswa ke mahasiswa. Tapi saat kita diterima di universitas ini menjadi mahasiswa baru, kita tuh sudah dibebankan otomatis, bukan dibebankan, sudah diamanahkan menjadi iron stock di bangsa kita. Nah, langkah kecil apa nih yang harus diambil? Atau ada yang berpendapat kenapa harus mengambil langkah kecil? Kan itu juga beban menurut saya gitu. Bisa silakan, ada yang pro dan yang kontra. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Rizky Rosyadi dari kelas D. Mau menjawab pertanyaan yang dari bukan Ragil. Langkah kecil apa? Langkah kecil yang bisa kita lakukan itu dengan berkuliah yang benar, mengikuti organisasi-organisasi seperti itu. Langkah kecilnya kan? Iya. Silakan. Izin menambahkan, kalau menurut saya langkah kecilnya itu dari menjaga pertemanan menurut saya, karena dari pertemanan itulah kita nantinya bisa terbawa apakah kita akan menjadi baik atau buruk. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang kuliahnya itu nggak benar, terus kalau misalnya narkoba atau apa ya, kita kan nanti pasti terbawa-bawa. Nah, langkah kecil menurut saya itu yaitu batasi pertemanan kita, jangan sampai terlalu terbawa pada pertemanan yang buruk. Kita sebaiknya berkumpul dengan orang-orang yang seperti rajin kuliah, yang rajin sholat ke masjid, ataupun orang-orang yang baik, sehingga kita akan terbawa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Silakan. Perkenalkan, saya Raka Bima Triwardana. Izin menambahkan lagi terkait langkah-langkah kecilnya. Menurut saya kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa pendidikan, seharusnya sudah sadar bahwa kita tuh harus punya kendali diri gitu loh. Kita harus tahu langkah yang mau kita ambil itu apa, apakah baik atau buruk, dan dengan demikian kita bisa mengantisipasi hal-hal yang merusak moral gitu. Iya. Iya. Maaf ya. Bukan betul. Diterima pendapat dari siapa? Najwa, terus Yeni, terus siapa? Dalpa, terus Raka Bima. Gini, yang jadi menarik dari pendapat Najwa ya, yang jadi menarik, katanya kita bisa dengan mengikuti organisasi. Yang jadi menarik, bukan pendapat Najwa salah atau bukan juga pendapat Najwa benar, tapi emang maaf ya, ini kita ulas sedikit, memang benar. Jadi organisasi, kita ikutan organisasi mahasiswa tuh bisa menambah
kepemimpinan kita, jiwa kepemimpinan kita, atau bisa menambah kemungkinan kita menjadi Iron Stock gitu. Kan udah tahu ya isunya dari apa namanya 9 tahun 98. Ini tuh fakta ya, bukan saya beropini, ini fakta. Yang kerusuhan 98 zaman orde baru lengser ganti ke reformasi, yang ikut demo sekarang jadi di kursi kepemimpinan. Begitu juga tahun berikutnya yang udah jadi ormawa ujung-ujungnya masuk ke kursi kepemimpinan. Nah, ada nih gitu, pendapatnya gimana soal itu gitu. Dan mau berpendapat silakan, mau pro mau kontra silakan. Oke ya, interupsi ya tadi. Iya, silakan. Saya Kenzi dari kelas A, mengenai yang tadi mengikuti ormawa menambah skill kepemimpinan ya. Itu ya. Menurut saya sendiri ya, relatif tidak semua orang bisa cara atau kemampuan berkepemimpinannya itu bisa bertambah hanya dengan masuk ormawa saja gitu. Misalnya kita masuk ormawa itu kan tidak hanya melulu seperti hima atau seperti itu, ada juga KM seperti biasa gitu ya. Dan itu juga tidak semua melatih kepemimpinan kita ya. Oke, kita ambil contoh dari hima aja gini ya. Dari hima, semisal nih, ini kita hima, lalu kita masuk hima, kalau kita masuk bagian dari informasi ini atau IT gitu ya. Dan kita tidak bertindak sebagai pemimpin. Apakah sekiranya skill kepemimpinan kita akan bertambah? Belum tentu, dikarenakan kita tidak dituntut untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu. Jadi saya tidak kurang setuju jikalau kita menganggap kalau kita masuk ormawa, skill kepemimpinan kita langsung bagus nih. Tidak seperti itu. Begitu. Menurut pendapat saya seperti itu. Interupsi. Silakan. Maaf, berdasarkan pengalaman saya, dulu saya juga beberapa mengikuti organisasi ya. Menurut saya itu kayak kalau kita ikut organisasi kayak sebuah loncatan besar buat kita untuk mengasah soft skill kita, salah satunya kepemimpinan. Kepemimpinan ini sangat dibutuhkan sih, soalnya kan misal nih dari divisi-divisi terkait ya, itu juga kan punya program kerja masing-masing yang pasti memimpin teman-temannya buat gimana caranya program kerja mereka itu terpenuhi, ya nggak sih? Gimana menurut Gerald soal kepemimpinan? Ya, saya izin berpendapat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gerald Gusti Media Manjai dari kelas C. Menurut saya mengikuti organisasi itu sebenarnya penting tidak penting, dikarenakan setiap organisasi ada misal bidangnya sendiri yang bisa melatih seperti kepemimpinannya atau sebagai kedepannya sebagai profesinya atau sebagai apanya. Tapi menurut saya kembali lagi ke individunya masing-masing. Jika dirasa penting bisa mengikuti dan bisa mengasah skill kepemimpinannya, atau misal pun tidak, ya tidak apa-apa gitu. Bisa di bidang yang lain atau di luar kampus. Iya benar-benar. Kalau menurut Syahla gimana nih? Perkenalkan, sebelumnya nama saya Syahla Laurela dari kelas A. Kalau menurut saya sendiri, organisasi memang penting ya. Dan menurut saya mau organisasi apapun itu pasti di dalamnya itu ada pemimpinnya. Dan meskipun kita misalnya di sana hanya menjadi anggota saja, kita setidaknya bisa melihat secara dekat bagaimana pemimpin kita bekerja, bagaimana pemimpin kita mengatur anggota-anggotanya gitu. Jadi dengan kita mengikuti organisasi-organisasi tersebut, biasanya kita akan melihat gambaran, karena biasanya manusia itu mengikuti seperti wayang, mengikuti bayangan dari orang-orang. Jadi setidaknya ketika kita melihat pemimpin kita itu akan termotivasi untuk menjadi seperti itu. Silakan, ada lagi yang Untuk saya Lucy Ardiani dari kelas A. Menurut saya mengikuti ormawa penting karena banyak mahasiswa yang individualis atau peduli hanya pada nilai-nilai mereka, tetapi lupa dengan keadaan sosial mereka dan kurang memperhatikan keadaan sosial mereka.
menurut saya dengan mengikuti organisasi selain membentuk karakter dan jiwa kepemimpinan mereka, mereka juga dapat lebih menyadari kondisi sosial mereka melewati melihat kondisi anggota-anggota mereka gitu. Setuju. Instruksi. Perkenalkan, aku Dewi Alifia Putri dari kelas C. Aku juga mau nambahin pendapatnya Lucy. Karena kan kalau dengan sikap individualis itu harus mulai dari kesadaran diri ya. Jadi ikut orang tua tuh kayak, oh aku ini terlalu individualis, kayaknya aku harus mulai bergabung deh sama orang-orang. Nah salah satu iya itu kayak ikut orang-orang itu kan kita tuh harus gak boleh bersikap individualis ya. Jadi titik langkah kecilnya tuh bisa ikut organisasi. Cukup. Iya, teman-teman sekalian, terima kasih karena sudah berpendapat. Apalagi pendapat-pendapatnya tadi bagus-bagus ya, khusus untuk kelompok 8 karena saya juga kurang tahu kelompok yang lain. Terima kasih karena pendapat kalian itu bagus-bagus, ada yang pro, ada yang kontra tentang iron stock, tentang ormawa yang menjadi bahan dasar dari iron stock, itu bagus-bagus. Dikarenakan masalah waktu, untuk diskusi formal seperti ini kita bisa cukupkan. Namun di luar ini kita bisa diskusi lagi. Kalau informal kita bisa diskusi lagi, mau kita bahas apapun, apalagi khusus untuk kelompok 8 ya, apalagi kita kelompok selama mabim. Nah, terima kasih atas pendapatnya maupun pro dan kontra, saya sangat berterima kasih. Selebihnya diskusi ini saya tutup dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mati yang bernama Ragil dari kelas A. Mungkin kesimpulan dari diskusi kita kali ini adalah pro kontra ya, relatif gitu, tergantung gitu. Karena ada yang kontra tadi mengenai apa sih? Karena ada yang bilang tadi iron stock itu berat ya. Terus ada yang bilang pemimpin yang sekarang aja gitu kan ya. Terus tadi siapa tadi? Nah, ada apa juga bilang bahwasanya jangan didorong atau jangan dipaksa buat jadi pemimpin karena semua orang punya pilihan ya kan, bukan gitu ya. Baik, mungkin segitu aja ya dari diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada pematih, terima kasih kepada semua anggota kelompok 8 yang sudah hadir. Dicukupkan sekian mungkin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.